Halo, perkenalkan nama saya Ganang Raja Wibowo dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0489219992. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas 1 MSIM 4203 Algoritma Pemrograman. Itu untuk pertanyaan kedua, yaitu buat algoritma dalam bentuk flowchart dan prosedur code untuk kasus berikut, yaitu pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6,5 juta, golongan C gaji 9,5 juta. Jika karyawan lembur, maka mereka akan dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan plus gaji lembur. Nah, untuk input pada flowchart saya membuat seperti ini. Itu memulai menginput golongan gaji lembur, yaitu golongan A, jika iya gaji pokok 5 juta, jika tidak cek golongan B. Jika iya gaji pokok 6,5 juta, jika tidak golongan C. Jika iya gaji pokok 9,5 juta, jika tidak valid atau salah memasukkan input, maka akan kembali ke awal. Yaitu setelah itu masuk ke proses penghitungan lembur. Lembur 1 jam, jika iya gaji pokok dikali 30%. Jika tidak, cek lembur 2 jam. Jika iya, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 32%. Jika tidak, cek lembur 3 jam. Jika iya, gaji lembur gaji pokok dikali 34%. Jika tidak, cek lembur 4 jam. Jika iya, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 36%. Jika tidak, cek lembur lebih dari 5 jam. Jika iya, gaji lembur gaji pokok sama dengan gaji pokok dikali 38%. Jika tidak valid, salah memasukkan data atau salah memasukkan input, akan kembali ke awal. Setelah itu akan masuk pada proses penyembelahan penghasilan, yaitu gaji pokok plus gaji lembur. Setelah itu masuk ke output jumlah penghasilan, maka selesailah prosesnya. Untuk input dengan pseudocode seperti ini. Kita masuk mulai, input golongan, input jam lembur. Jika golongan A, maka gaji pokok sama dengan juta. Jika golongan B, maka gaji pokok 6,5 juta. Jika golongan C, maka gaji pokok 9,5 juta. Jika tidak valid, maka akan kembali ke awal. Salah satu perhitungan gaji lembur. Jika gaji lembur sama dengan 1, maka gaji lembur 30% dikali gaji pokok. Jika jam lembur sama dengan 2, maka gaji lembur 32% dikali gaji pokok. Jika jam lembur sama dengan 3, maka gaji lembur 34% dikali gaji pokok. Jika jam lembur 4, maka gaji lembur sama dengan 36% dikali gaji pokok. Jika jam lembur lebih dari 5, maka gaji lembur sama dengan 38% dikali gaji pokok. Jika input tidak valid, maka kembali ke awal. Setelah itu masuk ke output jumlah penghasilan, yaitu gaji pokok plus gaji lembur. Dan selesai. Setelah itu, untuk pengkodeannya, pemrogramannya, saya membuat seperti ini. Untuk pemrogramannya menggunakan Java, saya menggunakan public class. Untuk import Java Style Scanner dan import Java Text Decimal Format ini adalah otomatis setelah kita memasukkan kode di dalam sini. Saya untuk pertama itu memasukkan fungsi scanner untuk nanti membaca hasil, masukkan input golongan karyawan menggunakan sistem out printing untuk golongan karyawan A, B, C, lalu input jam lembur, sistem out printing jam lembur karyawan 1, 3, 4 sampai dengan lebih dari 5. Lalu untuk inisiasi awal gaji pokok dan gaji lembur, saya menggunakan double untuk mengantisipasi penggunaan desimal yang lebih besar. Lalu kita masuk ke perhitungan gaji pokok. Jika golongan A, gaji pokok 5 juta. Jika golongan B, gaji pokok 6,5 juta. Jika golongan C, gaji pokok 9,5 juta. Kalau salah input, maka tidak valid dan akan kembali ke awal. Lalu untuk perhitungan gaji lembur berdasarkan jam, jika jam lembur sama dengan 1, gaji lembur sama dengan 30% gaji pokok. Jika jam lembur 2, maka gaji lembur sama dengan 32% gaji pokok. Jika jam lembur 3, maka gaji lembur sama dengan 34% gaji pokok. Jika jam lembur 4, maka gaji lembur sama dengan 36% gaji pokok. Jika jam lembur 5, maka gaji lembur sama dengan 30% gaji pokok. Lalu, jika memasukkan input yang tidak valid, maka akan kembali ke awal. Lalu untuk perhitungan total penghasilan, masih menggunakan double, total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Setelah itu, untuk memudahkan dalam membaca, kita mengubah hasil perhitungan dalam rupiah menggunakan decimal format. Format rupiah, new decimal format, menggunakan parten, RP, pagar, koma, pagar, koma, pagar. Lalu menggunakan string hasil format sama dengan format rupiah, format total penghasilan. Lalu kita mencetak hasil,
sistem output in, total penghasilan, dengan hasil format. Lalu untuk mengetes berfungsi tidak, kita akan coba run programnya. Lalu mencoba misalkan memasukkan golongan C, lembur 4 jam, maka kita memberikan total penghasilan 12.920.000. Dari sini kita bisa melihat bahwa programnya berfungsi dengan baik. Oke, mungkin itu cukup sekian dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.